berusaha, ya. Tapi akhirnya akan Allah yang menentukan. Dan itu kuncinya, ya. Perangkatnya, setelah punya kunci, kita harus punya perangkat. Perangkat belajar bahasa Arab apa? Baca kitab Arab apa? Kaidah dan arus. Kalau ada kitab Arab di depan kita, lalu kita pengen bisa baca dan pengen bisa memahami, maka apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Yang kita lakukan adalah memahami kaidah bahasa dan bernahu sorofnya, ya. Kaidah. Lalu yang kedua apa? Kita harus punya stok kosakata yang banyak. Kalau buku yang kita baca adalah kitab fikih, maka stok kosakata juga kosakata fikih. Kalau buku yang kita baca adalah sejarah, maka stok kosakata yang kita siapkan juga tentang sejarah. Nah, kalau yang kita baca adalah tafsir, maka stok kosakata adalah yang kita siapkan adalah tentang tafsir. Begitu. Maka untuk menyiapkan stok kosakata ini kita harus punya kamus untuk menghafal. Setiap hari kita harus belajar kaidah nahwu shorof. Dan ini jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Kelamaan waktu, durasi waktu itu juga bikin kita bosan, yang akhirnya putus setengah jalan. Kita harus punya target waktu dan target materi yang harus kita kuasai. Target waktu kita yang di lisan itu 4 bulan. Dalam asumsi 1 pekan itu 1 unit, ada 16 unit, 16 pekan, 4 bulan. Walaupun 1 unit, ya, dalam sepekan, tapi ada tugas harian yang kita lakukan. Untuk menghafal kosakata, kita harus punya target harian, terutama yang di rumah Quran, ada yang di rumah Quran. Nah, itu sehari 3 kosakata atau sehari 5 kosakata. Dan ada kamus khusus yang harus aku pakai. Karena apa? Ini hafalan kita jangan hanya sekedar hafalan. Antum menghafal kosakata ini kayak antum menghafal Al-Quran. Artinya apa? Ada target harian. Kemudian ada, ya, murojaah. Murojaah harian, murojaah pekan. Itu kalau antum pengen belajar yang maksimal. Jangan kemudian hanya menghafal lalu nggak ada murojaah. Nah, itu antum nggak merasakan hasil. Jadi perangkat untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian kita harus memahami metode lisan ini, ya, terutama yang belum hadir kemarin. Ini ada 4 langkah. Yang pertama, menguasai jenis kata, jika, ya. Kemudian kedua, menguasai status kata, ya, menguasai SK. Dan yang ketiga, menguasai TK, tanda akhir kata. Dan yang keempat, menguasai BK untuk kali. Yang nggak ada kemarin, kira-kira bisa dipahami maksudnya apa? Jadi JK, kemudian apa? SK, ya, TK, ya, BK. Baru setelah itu antum bisa maknanya apa? Nah, untuk JK ini ada 3 target, ya. Oke, ini bagi yang baru awal datang, biar ada gambaran, ya, metode lisannya. Jadi ketika dihadapkan teks seperti ini, ya, digundul, ya. Nah, bagaimana cara bisa membaca dan memahami teks? Maka ada 4 langkah ini: JK, SK, TK, BK. Nah, baru setelah itu kita paham. Nah, pertama, ini kosakata apa ya? Kita harus tahu jenisnya dulu.
Jenisnya apa dia? Isim. Oke. Kemudian tolib. Jenisnya apa? Isim juga. Kemudian bi, dia harf. Nah, harf nyambung apa dia? Ma'had, isim ya. Nah, isim. Harf nyambung isim. Kemudian al-lughah, isim. Al-Arabiyah, isim. Nah, ini maksudnya langkah pertama ya. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan jenis ini, baru kita bisa tentukan bacaan. Nah, cara membacanya bagaimana? Muhammad bacanya apa? Dibaca Muhammad. Nah, kenapa kok dibaca Muhammad? Nah, karena dia, kemarin kita jelaskan cara membaca kosakata itu ada dua, ada yang samaiyah dan ada qiyasiyah. Yang qiyasiyah itu mengikuti wazan, dan yang samaiyah dari sononya kita dengar dari orang Arab. Jadi cara belajarnya yang dengerin orang Arab gitu. Kalau yang qiyasiyah cara belajarnya kita pelajari wazannya, polanya ya, kita kuasai. Tapi kalau yang samaiyah ya harus dengar gitu. Nah, Muhammad ini termasuk yang mengikuti pola. Polanya apa? Ada pola mufa'al. Ada pola mufa'al. Sehingga dibaca Muhammad. Kemudian tolib bacaannya apa? Dibaca tolib. Kenapa? Ya termasuk qiyasiyah, mengikuti pola apa? Fa'il. Kemarin kita jelaskan pola fa'il. Kalau kita kuasai pola, kita akan bisa membaca ribuan kosakata, baik tahu artinya maupun nggak tahu artinya. Kemudian ini dibaca bi. Kenapa? Dari sananya itu. Dari sananya. Kemudian ma'had. Kenapa dibaca ma'had? Karena itu wazan maf'al, isim makan. Nah, gitu. Ada polanya. Al-lughah, kenapa dibaca al-lughah? Karena dari samanya. Ini namanya samaniyah ya. Sama. Jadi nggak ada wazan fu'al gitu, nggak ada. Lughah gitu nggak ada. Fu'al gitu nggak ada. Nah, ini samaiyah. Dari sononya orang Arab bacanya begitu. Nah, kalau kosakata yang seperti ini ya, jangan dipaksa guru menjelaskan. Guru harus menjelaskan, ya orang Arab bacanya begitu. Kenapa dibaca ligo? Ya orang Arab bacanya begitu. Nah, gitu. Nah, begitu juga Arabia itu samaiyah dari sana. Kita nggak akan bisa membaca al-lughah, kita nggak akan bisa baca Arabia sebelum kita pernah dengar atau pernah membaca yang pertama. Tapi kalau ini kita nggak pernah dengar, asal tahu wazannya kita paham, bisa baca. Nah, itu cara baca. Nah, kemudian setelah tahu cara bacanya, baru kita cari artinya. Ada arti yang dihafal. Kalau nama kan nggak perlu arti ya, ini nama ya Muhammad. Nama. Tolib. Nah, dari mana tahunya? Kita cari di kamus. Maka untuk mencari arti kata di kamus hari ini pelajarannya. Nah, tolib ini kita cari akarnya dulu. Akarnya adalah, saya tulis ini ya. Tolib itu akarnya adalah huruf to, lam, dan ba. Maka kita cari di kamus di urutan to. Nah, ini to ya. Dan ketemu to nih. Nah, apakah langsung ketemu di sini? Enggak. Kita cari urutannya di lam. Setelah itu ya. Nah, biasanya nyari urutan itu ini ya. Ini kan to mim ya. Nah, ini ada to, ini ada to lam ya kan? Nah, ketemu di sini. To lamba yang tubuh
tolaban, menuntut, mencari. Nah, lalu kemudian biasanya ada kamus yang menyebutkan, nah itu biasa disebutkan di belakang dan di bawahnya ada kata tolib, yang menuntut, yang meminta. Nah gitu. Nah, berarti tolib ini yang menuntut atau yang meminta gitu. Nah, penuntut atau pelajar ada disebutkan. Jadi Muhammad adalah pelajar. Ustaz, tapi itu tolib isim ya Pak? Isim. Tapi kita nyari di artinya di kamus itu dirujuk ke fi'ilnya dulu. Nah, baru setelah itu kita cari di belah bawahnya ada isim. Nah, kalau nggak disebutkan itu kita artikan sesuai polanya. Nah, ini polanya adalah isim fa'il, berarti menunjukkan pelaku. Kalau menuntut berarti yang menuntut itu pelaku. Nah, ya, pelajar Muhammad pelajar. Nabi itu termasuk kategori yang apa? Artinya dihafal. Nah ini kemarin kan huruf itu definisinya udah jelas kemarin. Kosakata yang artinya belum dipastikan sampai dia bersama dengan kata yang lain. Kata arti dasarnya adalah dengan. Tetapi di sini artinya siswa di. Nah di sini ternyata artinya di. Nah baru ma'had ya, itu adalah tempat berjanji, namanya lembaga, di lembaga. Nah al-lugha, nah karena ini sama iya, ya udah kita cari langsung sesuai, nggak kita cari akarnya dulu, langsung kita cari sesuai apa yang ada gitu. Nah di huruf lam, setelah lam ketemu ya, nah cari di apa ren urutannya ya, mana ren. Nah pokoknya nyari yang atas ya, lam ren gitu. Nah lugha ketemu ya, bahasa, ada bahasa. Nah, berarti bahasa. Kemudian Arab, ya bahasa Arab. Nah ini kita mampu seperti ini dengan langkah pertama. Jika ya, jelas. Sampai di sini metodenya bisa dipahami. Mohon maaf. Ya. Kalau dalam persepsi saya, tolaba itu tetap berpikirannya fi'il Ustaz, karena memang saya lihat nggak ada ciri-ciri isim, nggak ada tengah puto, nggak ada alif lam, kemudian nggak ada tanwin gitu. Itu pikiran saya ya. Tapi kita ngerti juga dong, bahwa itu ternyata isim. Nah itu gimana saya bisa memahami bahwa itu isim? Nah begitu. Itu nanti akan kita dapatkan seperti itu ya. Kita akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan ini isim, ini fi'il dan seterusnya. Itu wajar dan akan seperti itu banyak. Tetapi nanti kita akan bisa menentukan ini isim, menyimpulkan ini isim ya. Setelah kita tuntaskan seperti ini, nah kemudian setelah itu ya, mana yang cocok dengan konteksnya. Nah gitu. Memang seperti itu. Kita belajar teorinya seperti itu. Nah, tapi dalam prakteknya kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin membingungkan bagi awal. Nah, ketika kita sudah bahas utuh seperti itu, baru bisa kita simpulkan dari mana sesuai konteksnya. Karena apa? Misalkan tolib, itu bisa saja itu bisa berupa fi'il ya. Ada fi'il yang namanya bacaannya tolabah. Tolabah. Nah ini fi'il. Kalau dibaca seperti ini fi'il, yaitu menuntut dengan mendesak, saling menuntut ya, menuntut hak. Tolabah. Nah begitu. Tetapi ketika kita artikan di sini sebagai fi'il nggak cocok. Nah itulah konteksnya. Nah ini konteksnya nggak cocok untuk fi'il. Nah sehingga ini adalah isim. Bagaimana tahu
sama iya sama yang wazan. Bagaimana cara tahu dia sama iya? Jadi pertama ya kita harus kenal yang pola kiasnya dulu. Kalau sekiranya nggak ada di pola berarti sama iya. Gitu ya. Tapi untuk mengetahui ini sama iya apa bukan, yang pertama ini ada teorinya seperti ini. Semua harf, semua kata bantu itu sama ini. Itu ada di ringkasannya. Semua harf kata bantu ini, bi dan seterusnya itu sama ini. Oke? Kemudian 8 macam isim baku itu ada juga di ringkasan yang sudah dibagi. Apa saja 8 macam isim baku? Seharusnya itu pelajaran kemarin, tapi karena waktunya tidak cukup sehingga belum kita pelajari. Tapi videonya sudah bisa. Udah terima videonya. Belum sempat buka ya, lumayan banyak. Tapi ya nggak panjang kok, cuma 10 menit videonya. Jadi semua harf sama ya, oke? Yang kedua, 8 macam isim baku itu sama ya. Saya tulis di sini ya. Semua harf itu kata bantu ya. Kemarin sudah dibahas definisinya kan? Semua harf. Kemudian 8 macam isim baku. Apa saja? Isim isyarah. Terus apa? Mausul, istifham, sorof, kemudian dhamir, ada syarat, dan ada terus isim fi'il. Nah ini yang samanya. Nah sisanya itu adalah isim jar. Isim jamid dan akar fi'il. Oke. Nah yang ini bisa kita kuasai segera. Oke. Nah yang ini kita tahunya dari mana? Ketika nggak ada di wazan. Berarti kita harus kuasai wazan dulu, baru mengenal ini, ya. Kita kuasai wazan dulu baru kenal itu. Nah ini kosakata yang samanya ya. Yang bacaannya kita tahu dari mendengar orang Arab. Yang baru hadir hari ini bisa mengikuti. Jangan biarkan ustaz tersesat. Artinya ketika ustaz ngajar, muridnya nggak paham, tapi dibiarkan aja. Nah ini membiarkan ustaz tersesat. Karena tugas ustaz itu, pengajar itu memahamkan muridnya. Nah, ketika ngajarnya nggak bisa dipahami, dibiarkan aja. Nah ini yang dimaksud langkah pertama ya. Oke. Kemudian langkah yang kedua itu SK. Yaitu mengetahui apa status kata. Muhammad, status SK-nya apa? Subjek, bukan mubtada. Subjek. Ini subjek. Saya tulis Arab aja. Subjek.
Kemudian torib predikat khobar. Bimahat ini jar majrur keterangannya. Jar majrur. Nah, ini juga keterangan ya. Ini namanya mudhof ilaih, keterangan. Nah, istilah-istilah kayak begini ini nanti kita akan apa? Besok Sabtu depan ya. Ada minimal 25 istilah kayak begini yang antum hafal hari itu juga. Nah, inilah luasnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia cuma 4, subjek, predikat, objek, SPOK. Tapi kalau dalam bahasa Arab minimal 25. Mubtada, khobar, isim kana, isim khobar kana, isim ina, khobar inna, fi'il ma'lum, fa'il, fi'il majhul, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul bi, maf'ul ma', hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilaih, majrur bi harfil jar, na'at, taukid, badal, ataf. 25 itu antum hafal dalam hari itu juga ya. Siap-siap ya. Dilakukan. Enggak ada lagi nya. Nah, ini na'at. Nah, intinya antum tahu SPOK-nya, langkah 2. Nah, kemudian langkah ketiga mengetahui tanda akhir kata, harakat akhir kata. Muhammadun. Nah, ini dibaca tun. Kenapa? Karena dia jenisnya adalah isim mufrad ya, munsharif, kemudian statusnya itu mubtada marfu, maka tandanya adalah dhamma. Nah, begitu. Itu ada kaidahnya begitu. Karena dia mubtada dan berjenis isim munsharif ya, maka tandanya adalah dhamma dhahirah. Dhamma yang jelas. Kemudian talibun. Nah, ini juga dibaca talibun karena apa? Karena dia khobar dan jenisnya isim mufrad munsharif. Baca dhamma. Bi itu mabni ya. Harakat akhirnya tetap. Ya seperti itu terus ya. Nah, mahadi itu ya pakai kasroh karena apa? Karena majrur. Ya, majrurnya. Kemudian ini juga kasroh karena mudhof ilaih. Kemudian ini juga kasroh karena apa? Karena naatnya sifatnya yang kasroh, maka itu dikasroh. Nah, itu namanya menentukan harakat akhir kata. Bimahadi al-lughati al-arabiyati. Nah, itu urutannya. Nah, lalu kemudian bentuk kalimatnya. Nah, kalau bentuk kalimat ini hanya mengetahui kalimat secara utuh, nah, maka satu aja ini. Ini namanya kalimat informasi khobari. Karena informasi nggak ada penguatnya, maka disebut informasi biasa. Apa itu informasi biasa? Nanti langkah keempat ya. Khobari ibtida'i. Nah, baru setelah itulah kita bisa menerjemahkan dengan utuh. Ya, Muhammad adalah pelajar di lembaga bahasa Arab. Itu urutannya, kita bisa membaca, bisa memahami teks secara utuh. Untuk awal memang seperti ini ya, harus kita lalui. Tapi kalau sudah terbiasa ya, kita sudah menguasai diagram dan seterusnya, kita nggak pakai beginian bacanya, langsung aja gitu. Awal-awal ya harus pakai teori gitu. Tapi kalau sudah lihai, langsung aja baca. Kenapa artinya tidak Muhammad seorang pelajar di Oh, itu bebas, sesuaikan bahasa kita ya. Muhammad seorang pelajar di bebas itu. Muhammad itu pelajar di lembaga Iblis, boleh juga. maknanya sama. Sama aja. Nah, ini yang kemarin kita
kalimat jumlah, huruf kalimat jumlah. Ini komponen bahasa Arab. Huruf kita pelajari dengan tajwid dan ilmu al-qad. Jadi yang sudah pernah belajar ini berarti sudah pernah belajar bahasa Arab. Pernah belajar ilmu tajwid berarti sudah pernah belajar bahasa Arab. Ini yang kita mulai untuk belajar bahasa Arab, belajar huruf. Nah di buku lisan itu mulainya di kalimat. Ya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu syif, fi'il, harf. Enggak lebih, enggak kurang. Ya. Saya pernah ikut pelatihan begini, metode terjemah Quran yang ngarang dokter dari Jepang. Dia membagi kata itu menjadi 8. Kata sifat dibedakan, kata ganti dibedakan begitu. Nah ini nanti akan merubah banyak sekali kaidah-kaidah lain yang terkait. Itu dari Jepang. Padahal yang membagi kata yang menjadi 3 ini adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib, dialah yang mendikte bahwa kata terbagi menjadi 3 kepada Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali menyusun kaidah bahasa Arab. Nah ini ilmu ini kita pelajari dengan ilmu sorof ya, untuk menguasai ini. Nah disinilah mulai metode lisan. Kalau ini dibiarkan ke TPA, Taman Pendidikan ayah. Kemudian jumlah ada 2, kalimat pokok dan kalimat pelengkap. Nah ini kita pelajari pakai ilmu i'rab. Nah gabungan dari ilmu i'rab dan sharf ini adalah ilmu nahwu. Kita menguasai ilmu sharf dan ilmu i'rab, berarti kita menguasai nahwu. Nah setelah belajar nahwu ini baru kita belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu apa? Ilmu yang mempelajari keindahan bahasa Arab, ilmu yang mempelajari kejelasan makna bahasa Arab, dan ilmu yang mempelajari ketepatan bahasa itu dengan audiens. Dan semua bahasa Al-Quran itu balik memenuhi 3 unsur ini. Makanya orang yang dengar Al-Quran dan tahu ilmu balaghah, orang itu akan terkagum-kagum. Dan itu kafir Quraisy itu mengaku, terutama yang pakar syair, pakar itu, sampai mereka harus tutup kuping. Yang nggak tahan itu sampai diam-diam mengintip rumah Rasulullah untuk mendengarkan Al-Quran. Bayangkan tokoh musuh Islam dalam kerumunan yang banyak, ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm, itu mereka semuanya bengong. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma yantiqu anil hawa. Sampai akhir ayat fasjudu lillahi wa'budu. Mereka spontan sujud, nggak sadar. Bunyi ayat terakhir adalah fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah. Itu mereka sujud. Ini pentolan kafir Quraisy, dibacakan ayat spontan tanpa sadar mereka. Maka sampai muncul isu bahwa penduduk Mekah sudah masuk Islam semua. Akhirnya kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah itu pada pulang. Ketika nyampe Mekah ternyata hoax. Akhirnya mereka ditangkapi, kurung, gak boleh hijrah lagi. Nah itu bahasa Arab. Kalau kita paham Al-Quran, kita akan menikmati bahasa Al-Quran. Kita menguasai ilmu balaghah, kita akan menikmati bahasa Al-Quran seperti itu. Dan kemudian kita kemarin sudah belajar ya, langkah pertama ini targetnya 3 jenis kata. Kita tahu jenis kata tadi, bacaan kata, arti kata. Nah untuk tahu jenis kata ini kita harus belajar 5 unit. Ini pelajaran unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. Unit 1 kita belajar apa kemarin? 3 pembagian kata, isim, fi'il, harf, definisinya apa? Itu unit 1. Oke, unit 1. Kata dalam bahasa Arab terbagi jadi 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Terus bagaimana membedakan
kedua kita belajar apa? Pembagian isim. Isim terbagi menjadi berapa? Sekitar ada 18. Untuk saat ini nggak hafal dulu nggak apa-apa, tapi nanti dipelajari. Isim pertama jamid mustaq, kemudian jarrah mazid mudzakkar muannas mufrad musanna jamak sahih mahsur manqus mamdud asmaul khamsah ma'rifah nakirah, kemudian munsharif dan munsharif 18. Kalau hafal enak. Dan antum coba ketika belajar ilmu dengan antum hafal, nikmat belajar. Karena pernah menangani mahasiswi yang punya masalah dengan bahasa. Akhirnya dikelaskan mereka namanya bengkel bahasa. Sudah dari semester 1 sampai semester 2. Saya ajarkan bahwa belajar itu harus dihafal dulu. Kalau hafal nanti baru kita rasakan nikmat. Betul dihafal, baru tahu mereka nikmatnya belajar. Kalau nggak hafal itu kayaknya ilmu itu nggak jelas. Tapi kalau hafal, jadi pembagian isim ada 18. Kemudian pembagian fiil ada berapa? Ada 14. Fiil sulasi rubai, fiil madhi mudhari. Nah ini unit ketiga ya. Fiil sulasi rubai, madhi mudhari amr nahi jamid mutasarrif, kemudian lazim muta'addi maqlub majhul sahih mu'tal. 18. Kemudian unit keempat kita belajar apa? Kita belajar harf. Harf terbagi menjadi 2, harf khusus dan harf khusus. Ada yang masuk khusus isim, ada yang khusus fiil. Umum ada yang bisa masuk fiil dan bisa masuk ya, isim. Itu pelajaran. Nah, kemudian pelajaran unit ke-5 ini yang kemarin belum sempat kita bahas, tapi kita akan bahas sekilas saja ya. Karena hari ini kita punya target hari ini nih, targetnya kita hari ini mampu membaca kosakata Arab dengan benar, mampu mengetahui arti kosakata secara mandiri. Nah, bagaimana bisa sampai ke target ini? Maka kita harus belajar perubahan kata kerja horizontal, perubahan kata kerja secara vertikal, perubahan kata benda. Ada di unit 6, unit 7, dan kita harus belajar mencari arti kata di kamus di unit 1. Ini hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kita selesai. Oke. Apa tadi? Dan ini materi kemarin tapi kita bahas sekilas hari ini. 8 macam isim baku. Ini termasuk kosakata yang sama ini. Menghafal 8 macam isim baku. Pertama adalah isim isyarah. Apa? Isyarah. Kedua mausul. Apa? Ketiga
istifham. Apa? Istifham. Keempat, zaraf. Apa? Zaraf. Kelima, dhamir. Apa? Dhamir. Keenam, syarat. Ketujuh, ada. Kedelapan, isim. Cara menghafalnya bagaimana? Yang pertama, ya kemarin dua kan, penting dan akrab. Nah untuk penting, ini kita untuk akrab itu kita jadikan sebagai wiritan. Isyarah, mausul, istifham, zaraf, dhamir, kemudian syarat, ada, isim. Lalu kemudian kita dibantu dengan visual, ya, gambar yang warna-warni ini, dan sebisa mungkin posisinya juga kita bayangkan. Itu untuk membantu menghafal. Dan biar akrab, difoto, jadikan wallpaper HP-nya. Itu untuk akrab. Ya begitu. Nggak hafal juga hafal sendiri kalau modelnya kayak gitu. Kita bikin wiritan ya. Pokoknya sebenarnya kalau ada niatan seperti itu, segala kreatif muncul. Udah pokoknya bangun tidur saya baca ini. Tas sebelum makan baca ini dah. Nah gitu. Nanti mau apa sebelum buka HP ini dulu dah. Nah itu hafal kayak gitu. Jadi banyak akan kita temukan cara-cara seperti isyarah, mausul. Ini saya juga nggak menghafal sebenarnya. Saya juga nggak menghafal kayak gini. Ya karena tiap hari, ya bukan tiap hari, ya sering gitu. Ngajar itu nggak hafal sendiri gitu. Saya juga nggak menghafal. Nah begitu. Nah, makanya 4 bulan ini antum, ya setelah saya 4 bulan ini untuk menuntaskan kaidah bahasa Arab yakin. Syarah, isyarah, mausul, istifham, zaraf, dhamir, syarat, adad, isim. Nah, apa itu isim syarat, mausul? Pokoknya lidah kita ya akrab. Nah, baru setelah itu kita pahami. Jadi istilahnya dihafal, kemudian definisinya dipahami. Isim syarat adalah kata yang digunakan untuk menuju sesuatu atau menuju tempat. Kata penunjuk. Hada, ini, dalika, itu. Hada ini dua barang. Haula itu mereka, dua orang mereka. Dalika, ulahika. Itu macam-macam yang bisa dibaca sendiri nanti ya. Jadi isim syarat kan. Contohnya begini, dalam kalimat hada thalibun, ini adalah seorang siswa. Kalau perempuan berarti hadhihi thalibatun. Kan kalau jauh dalika enggak pakai alif ya. Nah ini. Kalau pakai alif salah. Dalika thalibun itu siswa. Kalau perempuan tilka thalibun. Nah itu maksudnya. Kalau dua orang dalika thaliban. Nah gitu. Kalau mereka ulaika tulab. Ulaika thaliban. Itu fungsinya isim syarat ya. Kemudian isim mausul apa? Adalah isim yang menyambungkan kalimat setelahnya dengan kata sebelumnya. Contohnya alladzi, alladzina, allati, allati, yang artinya semuanya yang. Misalkan at-thalib. Nah ini kata sebelumnya disambungkan dengan apa? Kalimat setelahnya. Alladzi, at-thalibul ladzi yajtahidu
yanjah. Siswa yang bersungguh-sungguh itu sukses. Nah, alladzi ini adalah isim mausul. Apa fungsinya? Menyambungkan kata sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Itu isim mausul ya. At-talibul ladzi yajtahidu yanjah. Siswa yang bersungguh-sungguh itu sukses. Kalau kenapa pakai alif lam depan? Nggak langsung tolib. nah ini nanti mubtada. Subjek di awal harus pakai alif lam. Itu nanti satu depan pelajari. Nah kalau perempuan at-talibatu ya, siswi yang alati tajtahidu tanjan. Nah ini isim mausul. Siswi yang bersungguh-sungguh itu sukses. Isim mausul. Kemudian istifham adalah kata isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya. Misalkan man yanjah, siapa yang sukses? Nah, man itu kata tanya. Siapa yang sukses? Jawabannya at-talib al-mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Nah, itu kata tanya. Nah, kata tanya ini masuk kategori isim kecuali dua. Kata tanya itu jumlahnya ada 9. Nah, yang 7 itu isim kata benda, kategorinya kata benda. Ada 2 yang kategorinya harf, yaitu a sama hal. A sama hal ini adalah harf. Dia harf, bukan isim. Nah, sama-sama artinya apa? Jelas, itu isim istifham. Kemudian dzaraf. Apa itu dzaraf? Adalah kata isim yang menunjukkan kondisi tempat, seperti di depan, tempat kan, di belakang, samping, kanan, kiri, itu kondisi tempat. Atau kondisi waktu. Al-an sekarang, godan besok, amsi kemarin, ya, ba'dal ghad besok lusa, qoblal ghad kemarin lusa. Nah gitu. Itu dzaraf. Misalkan yadrusu Muhammadun al-lughatal arabiyyata al-an. Muhammad belajar bahasa Arab sekarang. Nah, sekarang ini isim dzaraf. Itu isim dzaraf. Kemudian isim dhamir adalah kata ganti yang menggantikan orang pertama atau menggantikan orang kedua lawan bicara, atau menggantikan orang ketiga yang dibicarakan. Seperti huwa humahu, ya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana. Misalkan huwa dia, talibun dia adalah seorang siswa. Nah, huwa ini isim dhamir. Atau dia thalibatun, dia adalah seorang siswi. Nah, itu isim dhamir. Kemudian isim syarat adalah kata yang mengaitkan kalimat pertama dengan kalimat kedua dengan menjadikannya sebagai sebab akibat. Contohnya manjada wajada. Jadi ada 2 kalimat jada. Pertama jada. Artinya apa jada? Dia bersungguh-sungguh. Kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua wajada. Mendapatkan, memperoleh, meraih. Ini kalimat 2. Nah, ini 2 kalimat ya, manjada dengan wajada ini. Ini 2 kalimat.
kita kaitkan sebagai kaitan sebab akibat. Menggunakan apa? Itu menggunakan kata syarat. Man jadda, siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan meraih. Ini namanya isim syarat. Misalkan salaka itu menempuh thariqat, menempuh jalan yang tabisu fihi ilman. Nah, ada kalimat satu lagi sahalallah, Allah memudahkan. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Nah, ini dua kalimat, ya kan? Nah, dua kalimat ini ingin kita kaitkan menjadi kaitan sebab akibat. Pakai apa? Pakai man, isim syarat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Nah, ini kalimat pertama. Yang kedua, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan dengan perjalanan itu, ya, jalan menuju surga. Nah, man ini adalah syarat. Cuma satu man saja. Ada, dibuka nantinya. Oh, Kemudian ada bilangan, ya. Isim adat, bilangan. Wahid, thalibun wahid, satu siswa. Thalibun wahid. Kalau dua siswa, thalibani isnani. Kalau banyak siswa, kalau lebih tiga, nah itu ada caranya sendiri. Salah satu turlabin. Jadi bilangannya dulu baru terbilangnya. Kalau satu dua, terbilangnya dulu baru bilangannya. Tapi kalau tiga lebih, bilangannya dulu baru terbilang. Nah begitu. Itu contoh. Kemudian isim fi'il. Apa itu isim? Aneh-aneh aja ulama ini. Ini juga mungkin ulamanya bingung nih. Kenapa? Karena dia itu secara makna, secara fungsi itu kayak fi'il, tapi nggak punya ciri-ciri khusus fi'il. Ya. Makanya dia dianggap ya udah digabungkan aja namanya isim fi'il. Misalkan di situ hayhata, ya, menjauh. Nah, hayhata ini kan menjauh. Menjauh itu apa? Ya, fi'il kan? Tapi nggak ada ciri-ciri isimnya, nggak ada ciri-ciri fi'ilnya. Maksudnya apa? Nggak ada ciri-ciri fi'il, nggak bisa ditasrif. Hayhata, ya nggak bisa. Nggak ada tanda-tanda, nggak bisa dikasih lam, huruf fi'il, nggak ada. Nah, maka dia disebut isim fi'il. Jauh, ya. Hayhata al-kasalu an-najama. Kemalasan itu jauh dari kesuksesan. Nah ini 8 macam isim yang kita pelajari kemarin harusnya. Tapi karena nggak cukup waktunya, akhirnya dengerin videonya. Baik, ada pertanyaan jelas yang baru masuk? Yang ikhwan?
isim fi'il itu bisa disebut mubtada berarti saja. Hayat itu tadi. Hayat. Jadi mubtada khobar itu posisi status jabatan. Isim fi'il itu orangnya. Nah, orang ini bisa menempati jabatan. Nah, gitu. Jadi antum orangnya ya. Ada orang ya, isim fi'il harf ya, misalkan ya laki perempuan lah gitu. Isim fi'il. Nah, orang ini bisa menempati jabatan mubtada, khobar, isim ya, apa? Fa'il, naibul fa'il gitu itu jabatan. Jadi dia ini orangnya jenisnya, nah ini jabatan. Nah, nanti harakat akhir kata itu apa? Seragamnya gitu. Ini orang laki-laki, jabatannya ya TNI gitu. Nah, harakat akhirnya apa? Pakai seragam itu, tandanya gitu. Ya. Memang kadang orang ya yang baru belajar bingung ya membedakan isim, tapi tak ada. Contoh sekali lagi isim fi'il selain hayata itu apa aja? Itu ada disebutkan semuanya tentunya. Ya. Amin, hayya, hayya ala sholat, hayya itu isim fi'il. Kalau misalnya di sini kan zalika kan itu ya, terus di dalam Al-Quran zalika kita pula itu, tapi itu bukan artinya bukan itu, tetapi ini adalah kitab suci yang tidak ada keraguan seperti itu hukumnya itu apa saja? Jadi itu masuk kategori sastra. Dan kalau kita terjemahkan secara harfiah ya itu ya. Nah, dalam sastra itu ada sesuatu yang dekat, tapi kita tunjuk pakai kata jauh. Nah, itu. Ada yang jauh tapi kita tunjuk pakai kata tunjuk dekat. Nah, itu memberikan pesan sendiri dalam sastra. Dalam sastra. Nah, kemudian ya kadang terjemahan juga ini bahasa kita itu tidak bisa mewakili kalau kita terjemah secara harfiah itu tidak cocok gitu. Akhirnya dalam terjemahan itu ya lebih cocok memang ahli bahasa ya. Jadi bahasanya dialihkan. Kalau diterjemah secara harfiah itu kadang nggak kena. Ya misalkan kayak begini, ini nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini kan belajar Muhammad bahasa Arab. Belajar Muhammad bahasa Arab. Nggak ada susunan dalam Indonesia ya. Makanya dalam penerjemah ya kita artikan Muhammad belajar bahasa Arab. Jadi kadang bahasa kita tidak bisa mewakili. Ada lagi? Kenapa ketika fi'il madi itu menjadi jawab syart tidak menjadi jazm atau sukun gitu? Nah, fi'il madhi itu kaidahnya begini, semua fi'il madhi itu mabni. Ya. Semua fi'il madhi itu mabni itu apa? Harakat akhirnya tetap. Gak bisa berubah jazm, gak bisa berubah nasab. Ya. Semua fi'il amr juga mabni. Itu kaidah nanti kita pelajari di langkah ketiga. Kemudian semua fi'il mudhari' mu'rab, harakat akhirnya bisa berubah kecuali dua. Yang sambung dengan nun niswa, yang sambung dengan nun tawkid. Apa itu nun niswa, apa itu nun tawkid? Nah, itu ada kaidahnya gitu ya. Nah, fi'il madhi nggak bisa dijazm, nggak bisa dinasab karena apa? Mabni, tetap statis. Tapi ada lagi. Nah, kita coba praktekkan lagi ya, biar langkahnya lebih jelas. Bahasa sudah tadi kita ganti aja Quran ya.
Ini ada teks Arab ya. Nah, cara bacanya bagaimana? Pertama, kita harus tahu jenisnya. Yadrusu jenisnya. Fi'il kan. Dari mana kau tahu ini fi'il? Fi'il awaliyah ya. Karena ada anita, alif, nun, ya, dan ta yang mengawali fi'il mudhari. Kemudian al-amal isim. Oke. Al-Qur'an. Dari mana tahu Muhammad isim? Karena nama, semua nama itu isim ya. Kemudian Al-Qur'an dari mana kau tahu isim? Ada alif lamnya. Kemudian Al-An isim ya. Isim apa? Isim zorof ya. Nah, kalau kita sudah belajar pembagian isim 8 macam isim, nah itu kita bisa menjelaskan kayak begini. Kalau Muhammad ini isim apa? Isim alat nama ya. Kalau Al-Quran isim apa? Isim apa? Isim jamid atau apa ya? Mufrad aja lah ya. Mufrad, soref ya. Mudzakkar, gitu banyak ya. Ini fi'il apa? Mudhari. Kemudian fi itu harf ya. Harf apa? Harf ya. Kemudian al-mahad isim. Nah, bacaan yadrusu. Kenapa dibaca yadrusu? Ikut wazan yaf'ul. Muhammad, kenapa dibaca Muhammad? Karena ikut wazan mufa'al. Al-Quran apa? Itu sama iya aja ya. Sebenarnya ada wazannya fulan gitu ya. Tapi apa? Dia masdar, makanya masdar sama iya ya. Kemudian al-an, nah, semua isim dhorof ya sama iya aja. Nah, semua harf sama iya. Al-mahad ikut wazan maf'al. Nah, baru setelah itu artinya kita cari. Yadrusu artinya apa? Nah, kita cari akarnya dulu dari kata darosa. Nah, baru kita rujuk ke kamus nih. Mana rudal ya? Rudal ketemu. Nah, lihat di atasnya setelah dal ro ya. Nah, ini ro. Nah, setelah ro cari sin. Ya, roda nggak ada darona. Nah, berarti di antara ini darda. Nah, ini ketemu darosa ya. Darosa ya durusa. Pasti disebutkan gitu. Artinya mempelajari ya. Darosa ya darsa mempelajari. Dirosata mempelajari. Berarti belajar ya. Belajar. Muhammad artinya apa? Nama kan? Muhammad. Kemudian Al-Quran, nah, sama ya Quran ya. Al-An sama iya juga sekarang. Ini ya artinya dari mana kita tahu? Dihafal ya. Nah, kosakata 8 macam isim itu juga penting untuk dihafal, karena kadang kalau kita cari di kamus begini bingung kita. Kenapa? Gak ada akarnya, gak ada wazannya gitu.
Sehingga kalau kita cari begini di urutan huruf apa? Nah, susah ada kayak gini. Makanya kayak begini dihafal semua. Sekarang, kemudian fi ini juga bagian yang di dalam atau di mahat. Nah, mahat ini bisa langsung cari di akarnya karena dia ikut wazan kan. Nah, kita cari di sini ahada ain, huruf ain. Kemudian cari huruf H setelahnya, H belakangannya. Nah, setelah H antum cari huruf Dal. Ahada, ya hadu ahda, mengetahui, mengenali, ya. Terus mengenali urusan itu, ya. Nah, nanti itu akarnya. Nah, cari kosakata yang sama itu di bawahnya, ya. Nah, misalkan ma'had, nah, ketemu perkumpulan tempat pendidikan, ya. Nah, penerjemah beda-beda. Ada yang terjemahkan dengan bahasa kontemporer, itu kamus al-asri, kamus yang hijau warnanya tebal itu biasanya pakai ya terjemah bahasa yang kontemporer, ya, istilah-istilah kayak gitu. Nah, di sini diartikan perkumpulan tempat pendidikan. Sah-sah saja kita artikan lembaga. Nah, di lembaga atau tempat pendidikan. Nah, sampai di sini urutan kita belajar langkah 1. Baik. Nah, dengan demikian kita lanjutkan tasrif fi'il, ya. Kita mulai masuk ke tasrif fi'il. Ada 2 model perubahan kata kerja yang harus kita kuasai, yaitu perubahan secara horizontal dan perubahan secara vertikal, atau istilahnya istilahi dan lughawi. Perubahan istilahi dan perubahan lughawi. Perubahan horizontal adalah perubahan kata kerja dari bentuk madi, dari lampau ke mudhari sedang, dan ke amr perintah, dan ke nahi larang. Nah, ini perubahan fi'il yang harus kita kuasai. Nah, perubahannya kayak begini. Fi'ilnya fa'ala madi. Nah, perubahannya ke mudhari yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Ke amr uf'ul, ke nahi la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Nah,
Jadi kalau antum ketemu fi'il ya perubahannya secara horizontal ini aja fa. Ya. Fa'ala yaf'ulu fu'ula taf'ul. Nah, merubah dari fa'ala yaf'ulu fu'ula taf'ul ini disebut mentasrif. Jadi ada tasrifat kayak begitu. Antum merubah fa'ala yaf'ulu fu'ula taf'ul. Nah, fa'ala yaf'ulu fu'ula taf'ul ini disebut dengan wazan. Ya. Disebut dengan wazan, pola. Nah, biasanya di bawah wazan itu ada bab. Nah, ini namanya bab. Nasoro yang suruh unsur la tansur. Nah, semua kosakata yang bacaannya seperti ini disebut mauzun, yang diikutkan polanya. Jelas? Ini wazan apa? Perubahan secara istilahi. Fa'ala yang suruh fu'ula taf'ul. Nasara yang suruh unsur la tansur. Hadara yang suruh unsur la. Fa'ala sudah melakukan, yang sedang melakukan, uful lakukanlah, la taf'ul jangan lakukan. Itu bahasa Arab. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Hadarat telah hadir, yang dulu sedang hadir, uhdur hadirlah, la tahdur jangan hadir. Jadi fi'il perubahannya ini secara horizontal ya. Telah hadir, sedang hadir, hadirlah jangan hadir. Bedanya apa? Eh? Telah hadir, sudah hadir. Oh, sedang hadir. Sedang. Telah hadir, sedang hadir, hadirlah dan jangan hadir. Itu ada bab sama mauzun. Itu kan sama. Kenapa dibedakan? Bab ini sebenarnya ini pembahasan detail ya. Antum bagi wazan dan mauzun sudah selesai gitu aja. Tapi dalam ya apa pelajar yang biasa belajar sorf itu ada bab, ada babnya. Bab itu biasanya yang sering dipakai contoh ya. Yang paling sering dipakai contoh ya. Ketika menyebutkan wazan fa'ala itu ya contohnya nasara yang suruh gitu. Asli itu bab. Nah, kosakata setelah itu diikutkan wazan. Jadi bab itu sering dipakai contoh. Iya. Dan itu secara jelas untuk fi'il. Kenapa hanya 4 ini? Hah? Kenapa hanya 4 ini? Ya karena pembagian fi'il cuma madhi, mudhari, amr, nahi. Nah, nanti ada perubahan yang lain secara vertikal. Ya. Ada perubahan yang lain apa? Dengan menambahkan huruf. Ya. Ini kan yang sulasi mujarad 3 huruf saja. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Cuma perubahannya ya madhi, mudhari, amr, nahi itu aja. Itu. Fa'ala yang ulu uful la taf'ul. Nanti ada yang rubai af'ala yufilu af'il la taf'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il la taf'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il la taf'il. Itu yang rubai. Ada yang masih fa'ala yufa'ilu fa'il la taf'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il la taf'il. Ah gitu. Fa'ala. Kemudian yang kedua, perubahan vertikal. Itu perubahan kata kerja dengan mengikuti subjeknya. Ada subjeknya orang ketiga, maka perubahannya kayak gini. Fa'ala. Tadinya fa'ala kan? Nah, perubahannya itu vertikal ke bawah. Fa'ala pelakunya 2. Kalau pelakunya banyak, fa'alu. Fa'ala, fa'alu. Ya, itu laki-laki. Oke. Kalau ini mudhari'nya yaqulani, yaquluna. Nah, ke bawah.
perhatikan perubahannya ya. Dari fa'ala ketambahan alif ini menunjukkan 2 orang. Kemudian ketambahan waw menunjukkan 3 orang. Oke. Kalau fi'il mudhari' tambahnya alif dan nun. Ini waw dan nun. Ya, yaqulu, yaqulani, yaquluna. Nah, ini orang ketiga laki-laki. Nah, kalau orang ketiga perempuan lain lagi. Fa'alat tambah ta. Ini orang ketiga perempuan. Kemudian tak dan alif fa'alata. Lalu ketambahan nun fa'alna. Ini semuanya untuk orang ketiga. Jadi kosakata kerja ini berubah secara vertikal mengikuti subjeknya. Jadi subjeknya huwa, huma, hum, iya, huma, humna. Itu yang pertama. Yang kedua mengikuti subjeknya untuk orang kedua. Nah, ini orang kedua. Berarti kamu. Kalau orang ketiga dia, orang kedua kamu. Ini laki-laki. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ya. Ketambahan tak semuanya di belakang. Fa'alta, kamu 1 orang. Fa'altuma, kamu 2 orang. Fa'altum, kamu banyak orang. Untuk mudhari'nya taf'ulu. Tadi yang depannya ya, terus kemudian jadi ta, ini sekarang jadi ta semuanya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Nah, untuk orang kedua punya fi'il amarnya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Punya fi'il nahi juga. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ul. Nah, orang ketiga nggak punya perintah dan larangan, karena orang ketiga nggak mungkin kita perintah, nggak mungkin kita larang. Yang kita perintah adalah orang kita hanya bicara, ya kan? Nah, ini laki-laki. Nah, untuk yang perempuan, kamu perempuannya, fa'alti, kamu perempuannya telah melakukan. Fa'altu, maka kamu berdua perempuan telah melakukan. Fa'altuna, kalian perempuan telah melakukan. Ini fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari'nya taf'ulina, taf'ulani, taf'ulan, uf'uli, uf'ulan, uf'ulna. Nahnya la taf'uli, la taf'ula, la taf'uli. Nah, kemudian perubahan mengikuti subjek untuk orang pertama. Ana fa'altu, nahnu fa'alna. Ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Fi'il amr dan nahinya juga nggak ada. Nggak mungkin kita nyuruh diri kita atau melarang diri kita. Nah, ini 2 perubahan yang penting untuk kita kuasai. Nah, nanti bagaimana cara menguasainya kita akan gabungkan dengan perubahan isimnya. Sehingga nanti kita hafalnya satu paket. Perubahan isim fi'il kita gabung dengan perubahan fi'il. Nah, ini untuk memahami dulu ini urutan perubahannya ini. Karena apa? Karena wazan ini nanti ya banyak, dan untuk ya pelatihan yang terbatas begini harus kita pilihkan yang paling penting dan yang bisa kita kuasai sekaligus. Ini pelajaran bisa ditangkap kira-kira. Berarti untuk fi'il mudhari yang perempuan orang ketiga, kemudian orang kedua laki-laki dan 2 orang Sama. 2 orang perempuan, orang kedua juga sama tuh. Sama. 3 itu sama ya. Iya. Ya, Iya betul Pak, betul. Taf'ulani semua ya. Iya. Jadi ini taf'ulani ini ya, satu taf'ulani sama dengan taf'ulani, sama ini taf'ulani, sama 3 kali sama. Nah, menghafal wazan juga begitu. Mana sih persamaannya,
mana sih perbedaannya? Itu nanti dalam menghafal wazannya. Ada persamaan, ada kayak ini fa'al kuma sama fa'al kuma ini sama. Sama di sini ufula sama ufula juga sama. Nah, ini semuanya disebut dengan apa? Perubahan untuk fi'il yang mujarad. Fi'il mujarad itu fi'il yang belum dapat tambahan, yang baru terdiri dari 3 akarnya ini. Ini akarnya fa, ini disebut fa fi'il, ya kan, kemarin sudah jelaskan. Kemudian ain disebut ainul fi'il, kemudian lam disebut lamul fi'il. Nah, ini akar. Ini disebut akarnya. Jadi ketika kita ketemu kosakata yang mauzunnya, yang kiasnya, itu nyari akarnya adalah yang sejajar dengan fa, fi'il, ain fi'il dan lam fi'il yang sejajar. Tadi misalkan ma'had, ya kan? Ketika kita bawakan wazannya maf'al, ya kan? Ma'had sama maf'al. Nah, untuk mencari akar, nanti kita pelajari juga ya. Kita carikan yang sejajar dengan fa fi'ilnya. Nah, ini fa. Nah, berarti dia akar nih. Oke? Kemudian kita cari yang sejajar dengan ainnya. Nah, ini ain sejajar ya. Kemudian kita cari yang sejajar dengan lamnya. Nah, kalau kita sudah temukan yang apa? Sejajarnya, maka baru kita simpulkan akarnya, ain, ha, dan dal. Nah, ini akarnya. Nah, sekarang setelah belajar akar, nah, baru kita belajar fi'il yang sudah termodifikasi, sudah dapat tambahan. Oh, ini akar dulu deh, masih akarnya. Masih fi'il. Nah, apa ya? Ini waktunya cukup ya. Dari tadi fa'ala itu dilihat dari harokat fi'il, ya, bacaannya itu ternyata bisa dibaca menjadi 3, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Jadi fa'ala ini dari sisi ain fi'ilnya, oke? Ini ain fi'ilnya ini ada yang dibaca fa'ila dan ada yang dibaca fa'ula, ya. Artinya apa? Kata kerja dalam bahasa Arab yang jumlah hurufnya 3 itu ada yang dibaca seperti yang atas darosa, oke? Ada yang dibaca seperti yang bawah, sami'a, ya kan? Ada yang dibaca seperti yang ketiga, karuma. Ada kosakata Arab seperti itu. Jadi nanti membaca kosakata Arab, misalkan ini dibaca apa ya? Oh, ini dibaca kata ba. Karena apa? Karena mengikuti wazan fa'ala. Oke. Kalau ini dibaca apa ya?
hamidah. Kenapa kok dibaca hamidah? Karena ngikuti wazan fa'ilah. Oke? Ini dibaca apa ya? Hasuna. Kenapa kok dibaca hasuna? Karena ikut wazan fa'ilah. Nah, gitu. Bisa sembarang ikut wajan. Nah, ini pertanyaan bagus. Dari mana kita tahu kata ba itu dibaca diikutkan wazan fa'al? Dari mana? Boleh nggak hamidah ini kita baca ikut fa'al? Hamadah. Tinggal boleh. Yang dari sononya. Makanya ini saya sebut akarnya fi'il itu harus dihafal. Akarnya fi'il. Ini dari sana, dari orang Arab. Ya, dari orang Arab. Kalau kayak begini ini nanti rujukannya di kamus. Makanya ketika antum ketemu gundul kayak begini ya, kosakata gundul ini tahu bacaannya itu ya dari kamus. Misalkan ini dibaca apa ya? Sajudah atau sajidah atau sajadah. Tahunya dari kamus. Huruf sin. Dan saya bilang akar kata itu di ya, huruf sin, kemudian jim, ya, kemudian dal. Maka ketemulah saja, saja, dah. Nah, nanti penghafalnya satu paket. Fi'il madinya sajadah sama fi'il mudhari'nya itu satu paket harus dihafal. Dicari yasjudu. Yasjudu. Kenapa enggak yasjadu atau yasjidu? Jadi fi'il madi mudhari' untuk yang yang mujarrad, yang murni itu harus dihafal dari kamus. Sajadah ini nggak boleh ngawur, kita baca sajadah itu nggak boleh. Ada yang nggak, kalau kita rubah ngawur kayak begitu, ada yang nggak punya arti, ada yang artinya berubah. Misalkan khotobah, ya kan, khotobah. Nah kalau kita baca yakhtubu, itu artinya adalah khutbah. Kalau kita baca khutbah yakhtibu, ya, maka artinya adalah khutbah. Bedanya apa khutbah sama khutbah? Nah begitu ya. Nah di dalam membaca teks Arab, nah kita kan nanti ketemunya begini. Nanti maka dihadapkan pada kebingungan khutbah apa khutbah ya. Kalau ustaz yang baca khutbah, kalau anak muda yang baca khutbah. Nah dari mana kita menentukan ini khutbah atau ini khutbah? Nah itu lagi konteksnya. Cocoknya apa ini di dalam kalimat? Nah pembahasannya apa? Pembahasannya mungkin nikah, khutbah. Kalau pembahasannya ya, Jumatan ya khutbah gitu. Nah jadi satu paket intinya ya, ketika untuk fi'il madhi mudhari. Nah makanya nanti ini untuk fi'il madhi fa'ala, fa'ila dan fa'al. Ada nggak satu kata yang antar katanya sama, tapi kemudian bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula, atau satu dua bentukan? Bisa tadi khutbah tadi khutbah yakhtubu khutbah yakhtibu. Nah kalau itu kan mudhari'nya, yang ini di madinya. Oh bisa ada. Ada ya. Oh ada. Hasibah sama hasubah misalkan. Ada ya. Ada. Dan itu Dan itu artinya berbeda. Artinya beda. Berarti nanti kalau kita bertemu dengan dalam bentuk tanpa harokat juga berarti tergantung konteks
konteks tadi ya. kontennya ya. Nanti tergantung konteks. Ya kayak kita saya sebagai tolak bayar rubuhnya macam-macam tadi. Artinya dalam saya itu ada macam-macam arti. Nah itulah bahasa Arab yang luasnya tak terbatas. Bahkan ada penelitian kosakata Arab itu ada sampai 12 miliar. Kalau bahasa yang lain itu mentok paling 600.000 kata. Makanya inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sebelum kita lanjutkan, dari panitia diminta untuk break dulu sampai jam berapa? 10 menit cukup. Kalau nanti 10 menitnya orang Indonesia jadi 15 menit kan. Oke, yang baca 10 menit, tapi nanti ya diusahakan bisa masuk lagi jam 10. Ya 10 lah. Mentok-mentoknya ya jangan sampai 20 menit ya. Oke. Salam dulu, nanti seperti biasa yang akhwat di sebelah kiri, yang ikhwan di sebelah kanan. Kemudian kemarin ada beberapa nomor WhatsApp yang entah karena nomornya banyak kan, jadi keliru nulisnya atau nggak ada WhatsAppnya, bisa diperbaiki lagi di registrasi. Kemudian yang belum paraf hadir hari ini tolong diisi. Atau nanti yang merasa sudah masukkan nomor WhatsApp tapi belum masuk grup bisa kabari ke saya langsung. Baik, kita akhiri sesi pertama ini dengan bacaan doa Al-Majlis.